moments later. Jump up and get down. Have a baby, by me, baby. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mengarahkan dan mempertahankan perilaku seseorang. Motivasi bisa berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan, penghargaan, rasa tanggung jawab, atau bahkan tekanan sosial. Konsep motivasi. Konsep motivasi dalam organisasi mengkaji bagaimana memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai karyawan, serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang optimal. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori awal tentang motivasi yang terdiri dari teori kebutuhan, teori X dan Y, teori dua faktor, dan yang kedua, teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori kebutuhan, teori evaluasi kognitif, teori penetapan tujuan, teori efektivitas diri, teori penguatan, teori harapan, teori kaitan imbalan dengan prestasi, dan teori keadilan. Jenis-jenis motivasi ada 4. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif didasari atas keinginan untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu. Manusia bekerja di dalam organisasi jika ia merasa bahwa setiap upaya yang dilakukannya akan memberikan keuntungan tertentu, apakah besar atau kecil. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut. Misalnya, jika ia tidak bekerja akan muncul rasa takut dikeluarkan, tidak diberi gaji, dan takut dijauhi oleh rekan kerja. Ketiga, motivasi dari dalam. Motivasi dari dalam timbul dari diri pegawai pada waktu ia akan menjalankan tugas dan kewajiban dan bersumber dari dalam pekerjaan itu sendiri. Hal ini berarti kesenangan pegawai muncul ketika ia bekerja dan ia sendiri menyenangi pekerjaannya. Keempat, motivasi dari luar. Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerjaan itu sendiri. Alat-alat motivasi. Yang pertama, material insentif. Ialah alat motivasi yang diberikan berupa uang dan atau barang yang mempunyai nilai pasar. Jadi memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lainnya. Yang kedua, non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tidak ternilai. Jadi, hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani, misalnya medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, kombinasi material dan non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa materi atau uang dan barang, dan non-material atau medali dan piagam. Jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Motivasi sesuai Islam. Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, segala tindakan di dunia harus dipertanggungjawabkan di akhirat dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, pencapaian ekonomi hanya sarana, bukan tujuan akhir. Manusia terdiri dari jasad, akal, dan hati yang masing-masing memiliki kebutuhan. Jasad butuh istirahat, akal butuh ilmu, dan hati butuh spiritualitas. Islam mengajarkan 5 kebutuhan dasar manusia: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Memenuhi kelima kebutuhan ini akan membawa ketenangan dan produktivitas dalam hidup. Syariah membedakan kebutuhan menjadi primer dan sekunder. Dengan kegiatan ekonomi yang sesuai aturan syariah, dianjurkan selama tidak melanggar etika seperti riba atau pencurian.
Motivasi dalam Islam berfokus pada kedekatan dengan Allah yang mendorong individu untuk selalu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik. Dalam konteks kerja, pemberian motivasi harus mampu menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan material, serta mempertimbangkan penghargaan yang mendekatkan pada kehidupan akhirat, seperti bonus perjalanan haji atau fasilitas yang mendukung spiritualitas. Kesimpulannya, motivasi merupakan faktor penting yang mendorong kinerja individu dan organisasi. Pemahaman tentang konsep dan teori motivasi, serta penerapan alat dan strategi yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan organisasi. Yang pertama, motivasi yang tinggi, yang dimana meningkatkan kinerja karyawan, produktivitas, dan kreativitas. Yang kedua, tujuan organisasi tercapai, yang dimana meningkatkan keberhasilan dan keunggulan organisasi. Ketiga, karyawan termotivasi, yang dimana meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan.